Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Fitriani, kelas 10 AKL 3, nomor absen 19, akan mempresentasikan makalah 3 yang berjudul Ancaman Terhadap Negara dan Upaya Penyelesaiannya di Bidang I-Poles Sosbud Hankam. Yang perlu dibahas itu, ancaman terhadap integrasi nasional ada dua macam, ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer. Ancaman di bidang non-militer ini ada beberapa bentuk, yaitu ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masing-masing ancaman tersebut ada upaya penyelesaiannya atau upaya pencegahannya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional itu adalah ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Adapun ancaman di bidang militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk-bentuk ancaman di bidang militer ini, agresi, yaitu ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Invasi, suatu serangan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Ada bombardemen, blokade, spionase, sabotase, dan perang saudara. Adapun upaya penyelesaian atau cara mengatasi ancaman di bidang militer. Yang pertama, masyarakat berperan aktif meningkatkan alutsista, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan, memperketat perbatasan dengan negara lain. Yang kedua, ancaman di bidang non-militer. Ancaman non-militer atau ni-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman-ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, atau bisa disingkat I-Poles Sosbud Hankam. Adapun pengertian dan upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Contohnya, Gerakan Partai Komunis Indonesia, Gerakan DITII yang menginginkan ideologi syariah Islam. Upaya penyelesaiannya menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan atau PKN, menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman yang dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Contohnya dari dalam negeri sendiri, korupsi, pelanggaran HAM, konflik SARA yang beratasnamakan politik. Adapun dari luar negeri sendiri, terorisme, negara lain ikut campur masalah internal Indonesia atau spionase. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contohnya, proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi, perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing, dan lain-lain. Upaya pencegahannya atau cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi ialah menekan tingkat pengangguran, mengatasi masalah inflasi, mengatasi permasalahan infrastruktur, mengatasi masalah ketergantungan impor, mengatasi masalah korupsi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam dan luar negeri. Contohnya, gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudahkan semangat gotong royong dan solidaritas
sosial. Adapun upaya pencegahan atau penyelesaiannya, melestarikan budaya daerah, mentaati norma dan aturan masyarakat yang berlaku, dan musyawarah dan gotong royong. Dan yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bermaksud untuk membahayakan atau mengganggu kedaulatan suatu negara. Contohnya, pelanggaran wilayah, terorisme, agresi, dan invasi. Adapun upaya pencegahannya yaitu senantiasa hidup rukun, tidak memecah belah bangsa sendiri, memperkuat pertahanan antar rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.